Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan materi tentang sistem informasi pendukung di dalam SIM telekomunikasi jaringan. Saya Arin Hatuska Alfandi dan rekan saya Aprilia Kasari dan Yukufan Anista Fernanda. Jaringan perusahaan, telekomunikasi dan teknologi jaringan adalah bisnis dan kumpulan antar jejaring dan perubahan cepat bisnis telah menjadi perusahaan dalam jaringan. Ada beberapa macam jenis jaringan komputer pada perusahaan, misalnya internet, intranet, juga extranet. Jaringan tersebut mempermudah proses bisnis karena menghubungkan mereka kepada pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan bisnis mereka yang lain. Perusahaan maupun kelompok kerja dapat berkolaborasi lebih kreatif, juga mengelola bisnis dan sumber daya mereka menjadi lebih efektif. Adapun jaringan komputer lainnya seperti aplikasi-aplikasi perusahaan lainnya dan pola trafik yang mengalir, misalnya CRM. Aplikasi-aplikasi perusahaan dan pola trafik pada jaringan perusahaan, misalnya MySQL, SQL Server, PostgreSQL, dan Oracle. Prioritas trafik jaringan misalnya Vivo dan prioritas antrian, asas teleworking dan VPN, LAN, dan WAN perusahaan. B. Konsep dari sebuah jaringan. Menurut definisi, istilah jaringan berarti sebuah rantai, kelompok, atau sistem yang saling terkoneksi. Konsep dari jaringan dapat ditunjukkan sebagai sebuah formula matematika yang mengakulkasi jumlah koneksi yang mungkin atau interaksi dalam lingkungan komunikasi satu arah n-1 atau n2-n. Pada formula tersebut, n merujuk pada angka nodus atau pola koneksi dalam jaringan. Jika hanya beberapa nodus ada jaringan, jumlah koneksi yang mungkin adalah cukup kecil. Jenis-jenis jaringan: 1. Sinyal digital versus analog. Yang kedua, modem. Yang ketiga, jaringan area lokal atau LAN. Yang keempat, Ethernet atau standar untuk media fisik. Yang kelima, model jaringan workgroup. Yang keenam, model jaringan domain Windows. Jaringan area kampus, jaringan luas atau WAN, jaringan area metropolitan atau MAN. Jaringan telekomunikasi terdiri atas dari 3 bagian utama. Bagian-bagian tersebut diantaranya adalah perangkat transmisi, perangkat penyambung, dan terminal. C. Hukum Metcalfe. Hukum Metcalfe menyatakan bahwa kegunaan atau utilitas dari sebuah jaringan setara dengan pemudaratan jumlah pengguna. Hukum Metcalfe menjadi mudah untuk dipahami jika Anda berpikir sebagai bagian umum dari teknologi yang kita gunakan setiap hari. Telepon digunakan secara sangat terbatas hanya jika Anda dan teman Anda memilikinya. D. Tren dalam telekomunikasi. Telekomunikasi adalah pertukaran informasi dalam segala bentuk, suara, data, teks, tampilan audio, video di seluruh jaringan. Jaringan telekomunikasi pada awalnya tidak menggunakan komputer untuk mengarahkan lalu lintas, dan dengan seperti ini menjadi lebih lambat dibandingkan jaringan berbasis komputer saat ini. Berikut beberapa bidang tren dalam telekomunikasi. 1. Tren industri. Terhadap penjualan yang lebih kompetitif, afiliasi dan layanan jaringan yang dipercepat dengan jaringan diregulasi dan pertumbuhan internet dan situs seluruh dunia. 2. Tren teknologi. Teknologi jaringan internet adalah pengarah teknologi telekomunikasi yang utama saat ini. Sederetan penjelajah situs, HTML, server internet dan intranet, perangkat lunak manajemen, jaringan produk jejaring internet (TPC atau IPC), dan dinding keamanan adalah beberapa contohnya. Teknologi ini sedang diterapkan dalam aplikasi internet, intranet, dan extranet, khususnya untuk pedagang komersial dan kolaborasi. C. Tren aplikasi bisnis. Perubahan dalam industri telekomunikasi dan teknologi telah disebutkan sebagai penyebab perubahan yang signifikan dalam penggunaan bisnis telekomunikasi. Tren terhadap penjual yang banyak, layanan teknologi, internet, dan sistem terbuka, serta pertumbuhan yang cepat dari internet, situs seluruh dunia, serta internet dan extranet korporat secara dramatis meningkatkan jumlah aplikasi telekomunikasi yang layak. E. Nilai bisnis dari jaringan telekomunikasi. Kemampuan strategis, mengatasi halangan geografis, menangkap informasi mengenai transaksi bisnis dari lokasi terpencil. Contoh-contoh bisnis elektronik menggunakan internet dan extranet untuk mengirimkan pesanan pelanggan dari tenaga penjualan di lapangan ke pusat data korporat untuk pengelolaan pesanan dan pengendalian persediaan.
Nilai bisnis menyediakan layanan pelanggan yang lebih baik dengan mengurangi penundaan dalam mengarsip pesanan dan meningkatkan arus kas dengan mengeluarkan tagihan pelanggan. Mengatasi halangan waktu, menyediakan informasi ke lokasi terpencil segera setelah diminta. Otoritas kredit di titik penjualan penggunaan jaringan pos online. Permintaan kredit dapat dibuat dan dijawab dengan hitungan detik. Mengatasi halangan biaya, mengurangi biaya dari cara komunikasi tradisional. Konferensi video desktop antara sebuah perusahaan dan mitra bisnisnya menggunakan internet, intranet, dan extranet. Mengurangi perjalanan bisnis yang mahal, memungkinkan pelanggan, pemasok, dan karyawan dalam berkolaborasi sehingga meningkatkan kualitas keputusan yang diraih. F. Revolusi internet. Internet saat ini telah menjadi jaringan terbesar yang berkembang dalam informasi global super bebas hambatan. Internet sebagai sebuah jaringan yang dibuat dari jutaan jaringan pribadi yang lebih kecil, masing-masing dengan kemampuan untuk mengapresiasikan kemandiriannya, atau dalam harmoni dengan seluruh jutaan jaringan lainnya yang terhubung dengan internet. Jaringan dari jaringan ini mulai tumbuh pada Desember tahun 1991 dengan memiliki 10 server. Di bulan Januari 2004, diperkirakan internet mempunyai kurang lebih 46 juta server terkoneksi. Dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2007 diperkirakan memiliki kurang lebih 1 miliar dengan laman situs dengan 34 bahasa dari bahasa Inggris sampai Islandia. Di tahun 2010, pengguna internet diharapkan ada 2 miliar yang masih mewakili 1/3 populasi di dunia. Internet sendiri tidak memiliki sentral sistem komputer, hanya saja terdapat 13 server utama yang menangani lalu lintas dari satu komputer ke komputer lain. Kegunaan bisnis dari internet diantaranya: 1. Untuk kantor pusat. Laman situs internet memudahkan pemasaran dan pedagang komersial untuk berkolaborasi interaktif dengan pelanggan, calon pelanggan, dan mitra bisnis. Kedua, untuk mitra bisnis, dapat menggunakan internet untuk surat elektronik, pengiriman arsip maupun forum diskusi. 3. Untuk pelanggan, dapat belanja melalui situs perdagangan komersial untuk mencari produk dan layanan yang diinginkan. Keempat, untuk kantor terpencil, untuk menghubungkan tim virtual untuk komunikasi interaktif. Kelima, untuk pemasok, untuk menilai persediaan, mengisi stok, dan mengirim dokumen. Sedangkan nilai bisnis ada 6, antara lain: 1. Menghasilkan penerimaan baru dari penjualan online. 2. Mengurangi biaya transaksi melalui penjualan online dan dukungan pelanggan. 3. Menarik pelanggan baru melalui pemasaran dan iklan situs serta penjualan online. 4. Meningkatkan loyalitas dari pelanggan saat ini melalui layanan dan dukungan situs pelanggan yang ditingkatkan. 5. Mengembangkan saluran pemasaran dan distribusi berbasis situs baru untuk produk yang sudah ada. Dan yang terakhir, mengembangkan produk baru berbasis informasi yang dapat diakses di situs. Yang G, peranan intranet. Intranet adalah jaringan pribadi atau private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Contohnya adalah perusahaan, kantor, sekolah, universitas, dan lain-lain. Intranet juga termasuk ke dalam salah satu jaringan LAN atau yang bisa disebut local area network, yang hanya bisa mencakup wilayah kecil. Informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh manusia. Seperti halnya informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangannya. Sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi sebuah perusahaan. Pengguna intranet yang berpengalaman editorial dan tim teknologi bekerjasama untuk menghasilkan website. Paling umum, intranet dikelola oleh Departemen Komunikasi, HR, atau CEO organisasi besar atau kombinasinya. Kebutuhan intranet didorong oleh beberapa tekanan teknologi, yaitu: 1. Intranet menjadi alat bantu untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan produk industri. 2. Intranet mempunyai menurunkan biaya atas kebutuhan informasi. 3. Intranet mendapat banyak keuntungan karena adanya dukungan World Wide Web yang memungkinkan penggunaan yang luas karena digunakan masyarakat luas yang menggunakan internet. Caranya adalah dengan membuat website. Intranet menjadi tren saat ini karena fleksibel webnya yang mudah diakses.
Peranan ekstranet. Ekstranet adalah tautan jaringan yang menggunakan teknologi internet untuk saling menghubungkan intranet dari sebuah bisnis dengan internet pelanggan, pemasok atau mitra bisnis lainnya. Nilai bisnis dari ekstranet berasal dari beberapa faktor. Pertama, teknologi penjelajah situs dari ekstranet membuat pelanggan dan pemasok mengakses sumber daya internet jauh lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan metode bisnis sebelumnya. Kedua, ekstranet memungkinkan sebuah perusahaan untuk menawarkan berbagai interaktif baru jenis layanan berbentuk situs kepada mitra bisnis mereka. Alternatif telekomunikasi. Telekomunikasi adalah sebuah teknis tingkat tinggi di bidang teknologi sistem informasi yang berubah dengan cepat. Kebanyakan pelaku bisnis tidak memerlukan pengetahuan terperinci dari karakteristik teknis. Sangat penting bagi kita untuk memahami beberapa karakteristik penting dari komponen dasar jaringan komunikasi agar lebih efektif dalam pembuatan keputusan tentang alternatif telekomunikasi. Alternatif jaringan dan contoh alternatif jaringan. Pertama, jaringan internet. Contoh alternatif internet, intranet, ekstranet, area luas, area lokal, klien atau server. Kedua, media. Contoh alternatif sepasang kawat terpilih kabel koaksial, serat optik, radio gelombang, mikrokomunikasi, satelit seluler, dan sistem BGS nirkabel bergerak, sistem LAN. Prosesor. Contoh alternatif modem, multiplexer, saklar. Alternatif perangkat lunak, contohnya sistem operasi jaringan, monitor telekomunikasi. Alternatif jaringan saluran, contoh saklar, non-saklar. Alternatif jaringan, topologi arsitektur, contoh bintang, cincin, dan topologi. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.